kemudian ngajinya beres, kemudian itu kan target spiritual juga. Janjinya sama dirinya sendiri. Nanti kalau sukses, kasih hadiah dirimu sendiri. Kalau gagal juga hukum dirimu sendiri. Kita kan jarang menerapkan ini ya. Kalau semester ini IP ku 3,5 ke atas, aku akan makan di restoran paling enak. Nah, itu ngasih hadiah dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau uangnya ada. Loh ya kalau nggak ada uangnya, ya masuk kamu mau nekat. Jadi itu ngasih hadiah atau dihukum. Kalau IP ku di bawah 3 semester ini, HP off, tidak akan tak beliin pulsa. 1 semester misalnya, itu menghukum diri sendiri. Cuma yang konsisten. Latihan sukses itu diawali dari dirinya sendiri. Termasuk puasa. Saya tidak tahu sudah berapa Ramadan kalian janji mau khatam tapi tidak pernah khatam. Biasanya semangat hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu wallahu a'lam bishawab. Ramadan ini ayo latihan, tantang lagi. Oke, kita lihat ya. Ini Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Ada satu bab yang kadang-kadang dibahas secara tersendiri, judulnya Asrorus Syam, rahasia puasa. Ada apa dengan rahasia puasa? Menurut Ghazali kita lihat. Tidak tebal, tidak banyak. Hanya kalau ditulis kecil-kecil, terus kertasnya luas, itu cuma 10 halaman. Cuma kalau diukur buku ya bisa 30-an halaman. Tentang Asrorus Syam, rahasia puasa. Yang pertama, di bagian awal itu Ghazali ngomong makomnya puasa. Meskipun kata-kata makom tidak ada di situ. Jadi makom, kedudukan puasa bagi umat Islam, katanya Ghazali, puasa itu 1/4-nya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu 1/4. Besar loh 1/4 itu. Kenapa disimpulkan 1/4? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak, saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang yang ngamuan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga sudah nggak sabar, nggak puasa, imannya tinggal 1/4. Jadi as-shaumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar. Dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizalimi orang, sabar. Itu kan puasa. Kalau kamu bales bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan tidak usah lah. Itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi tidak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma tidak. Itu kan sabar.
Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja. Tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu, ketika kalian melakukan sesuatu, kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Nah, itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja Pak, IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. Gitu loh. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang, kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata. Sabar itu berarti, apa yang terjadi biar dapat jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal. Namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Terus, jangan lupa ini makomnya. Jadi, kalau ada, harusnya besok waktu bulan puasa tidak ada orang ngamuk. Dan tidak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk, berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Kalau puasa kan kadang-kadang di kantor-kantor, di kampus, jam kerjanya malah dikurangi. Ya karena puasa, ya tidak apa-apa, asal produktivitasnya tidak menurun. Ya tetap bagus, dikurangi tidak apa-apa. Terus, jadi makomnya itu ya, dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti. Yang kedua, terus Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain, itu kayak tanah haram, Masjidil Haram, dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah. Tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah. Tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Nggak ada orang lain tahu.
Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa.